Welcome. Selamat datang di Soal Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Kali ini gue mau nge-review produk dari Hoka One One. Jadi gue bakal masuk ke segmen bedah sepatu. Yeah. Seperti yang lo lihat di thumbnail, kalau hari ini gue bakal ngebedah sepatu Hoka One One Clifton Edge. Pertama, gue mau ngebahas dari spesifikasi sepatunya dulu. Sepatu Hoka One One Clifton Edge ini, aduh panjang banget ya, gue panggil Clifton Edge aja lah. Clifton Edge ini gue beli seharga 1,6 sekian dari harga 2 juta. Jadi gue dapat diskon sekitaran 20%, gue beli di Senayan City Planet Sport. Untuk warna ini dapat diskon 20% dan gue beli di ukuran size 44. Nanti gue ceritain kenapa gue pilih size 44, yang biasanya gue beli sepatu di size 43 atau 43/4 lah. Untuk masalah spesifikasi sebenarnya udah ditulis di sepatunya ya, di medial midsole-nya ini kalau lu lihat sebenarnya udah ada 3 spesifikasi yang disampaikan kepada konsumen, yaitu ada S36x20, terus ada V734 dan ada W246. Nah, kalau gua baca dari situsnya Hoka, kalau artinya S36x20 ini adalah spring measurement. Jadi spring measurement itu toe spring bagian depan, jadi lekukan depan sama di heel spring. Asumsi gua 36x20 itu 36 itu adalah bagian toe springnya, karena harusnya toe spring lebih tinggi dibanding heel spring dong. Jadi toe springnya 36 mili, berarti dari tanah sampai ke ujung titik tertinggi dari springnya itu 36 mili, sama di bagian heelnya itu 20 mili. Terus untuk V itu adalah 734. Gue nggak ngerti ya kenapa harus disampaikan. Sebenarnya volume ini artinya adalah volume dari midsole-nya. Nah, itulah mengapa gue bilang gue nggak ngerti kenapa harus disampaikan informasi ini kepada kita gitu. Gue nggak tahu, gue belum tahu benefitnya kita tahu volume dari midsole ini seperti apa, buat apa gitu. Tapi ya bagus juga disampaikan kalau volume 734, jadi totalnya ya segitu. Midsole ukuran segini tuh volumenya 734, satuannya gua lupa. Terus weight, tentu aja weight itu artinya weight. Jadi weightnya di sini ditulis 246 ya. 246 itu kalau gua lihat lagi di situsnya, mereka mencantumkan satuannya adalah ounce. Nah, cuman gua kalau 246 ounce kayak terlalu berat, kayak berapa ribu gram gitu setahu gua. Tapi asumsi gua untuk ini 246 adalah beratnya dalam satuan grams dan itu lebih make sense. Jadi emang sepatu ini diklaim oleh Hoka sebagai salah satu sepatu lightweight-nya mereka, dan untuk size 44 beratnya itu 246 grams. Ini ringan banget coy, gila. Di luar bentuknya yang begitu bulky, ini sangat-sangat ringan. Lalu untuk dropnya ini 5 mili. Jadi semua data yang gue dapat itu dari situs Hoka One One-nya langsung. Nah, sekarang masuk ke masalah performance. Disclaimer dulu kalau gue ini baru pakai sekitar 5 kiloan. Jadi ini sebenarnya lebih ke first impression sih dibanding review secara keseluruhan. Jadi ya gue baru merasakan dikit sepatu ini seperti apa rasanya dipakai sejauh 5 km. Untuk covernya sendiri sebenarnya gimana ya? Gue bisa bilang fittingnya itu bener-bener comfort, enak buat kaki gue yang lebar. Dan secara keseluruhan nggak ada ngerasain apa-apa gitu. Sepatu yang bagus ketika lu pakai, semakin nggak lu ngerasain apa-apa ketika memakainya, itu semakin baik. Jadi lu nggak bakal fokus ke sepatu, fokus ke larinya aja. Kalau ketika sepatu menghasilkan feeling kayak gitu, berarti sepatunya works buat gue. Nah, ini sama, sepatu ini gue nggak ngerasain apapun. Ketika lari gue hanya fokus ke lari, kecuali pada bagian heel. Ini yang mau gue ceritain kenapa gue memilih size 44. Jadi ketika beli, itu gue dihadapkan dengan dilema antara 43/3 seingat gue dengan 44. Dua size ini yang berdekatan. Kalau gue pilih 43, panjangnya itu pas. Untuk bagian heelnya ini gue ngerasain banget lock yang bagus gitu di bagian ini. Ini emang didesain untuk
ngunci kaki lebih bagus kan. Nah itu gue ngerasain, tapi secara overall pada bagian di uppernya ini gue ngerasa sempit gitu, karena gue biasa nyobain sepatu di toko itu sengaja nggak pakai kaos kaki, jadi nggak pakai kaos kaki aja tuh udah agak ketat gitu, dan gue ngerasa ini bakal menjadi masalah gitu, bakal gampang panas kalau gue pakai. Jadi gue memilih mengorbankan comfort di bagian heel, gue pilih 44 agar overall dari si uppernya nyaman. Dan emang gue pakai ini overall nyaman, hanya bagian heelnya sedikit lebih panjang, jadi nggak terlalu kerasa lock dari bagian heelnya gitu. Emang ini masalah dari warga Indonesia ya, ketika beli brand sepatu dari global atau brand sepatu dari luar gitu. Jadi kita itu kakinya cenderung lebih lebar, ini lebih lebar tapi panjangnya tuh pendek gitu. Jadi emang agak dilema, dan saranin gue kalau lu mau beli sepatu, hindari banget beli dari online kecuali lu udah nyobain di toko sebelumnya. Jadi jangan gambling lah beli sepatu, karena kaki kita itu agak unik sebenarnya, panjangnya nggak proporsional dengan lebarnya. Apalagi kaki gua ini flat foot dan lebarnya cukup lebar. Tapi sepatu ini gue pakai overall uppernya enak banget, selain dari bagian belakangnya yang agak loose sedikit, itu pun karena gue milih size-nya lebih besar. Untuk bagian performance toolingnya kayak gimana? Sebenarnya dari tooling ini sendiri lu bisa lihat ada dua kompon. Pertama di bagian atas, dan yang kedua bagian bawah. Kalau secara hands feel sih nggak ada yang perbedaan signifikan ya. Gua nggak punya alat measurement untuk ngetes hardness-nya gitu, tapi sepengalaman gua di dunia sepatu ini, gua rasanya untuk kompon bagian atas itu feel-nya itu kira-kira hardness-nya di kisaran 45 lah, plus minus 3. Kita kalau ngomongin hardness itu emang plus minus ya, karena nggak ada hardness yang semuanya sama, pasti ada kurang atau lebihnya sedikit. Nah untuk hardness bagian atas ini gua rasa 45 plus minus 3. Nah kalau lu mau bayangin itu kayak gimana feelsnya, itu kayak Nike React lah, seperti itu softness-nya ya. Tapi untuk masalah responsiveness, untuk masalah hal lain itu mungkin berbeda, tapi untuk masalah softness-nya ini kurang lebih mirip dengan Nike React. Nah bawahnya ini nggak terlalu berbeda dengan bagian atas gitu, tapi emang di atas lebih lunak dibanding yang bawah. Nah untuk bagian bawah ini gua rasa sekitaran 50 plus minus 3 lah gitu. Jadi nggak segitu signifikan perbedaannya. Dan emang gua rasa ketika lari, walaupun ini lembek, ini lunak, maksudnya ini lunak banget, ini besar tapi ringan. Pas gua pakai nggak ngerasa berat kayak gimana dibanding gua pakai beberapa sepatu yang pernah gua punya. Dan walaupun ini softnya soft banget, ini nggak bikin kaki lu ngerasa tenggelam ketika lari gitu. Apalagi badan gue yang besar ini, kalau lari biasanya kalau lembek banget itu ya, kayak boost segala macam, itu kaki gue ngerasa tenggelam kan. Tapi ini nggak. Kalau sepatu ini bisa gue bilang lu masih ngerasakan firmness dari sepatunya, sehingga somehow ngerasa, walaupun ini bukan stability shoes ya, mungkin karena desainnya yang begitu lebar, jadinya ngerasanya kayak ini tuh bikin kaki lu stabil, dan mungkin agak susah untuk buat kaki lu keceklek kalau lari. Apalagi gue yang flat foot, kakinya jorok ke dalam gitu. Jadi emang sepatu ini beneran bisa nge-provide lu yang kakinya lebar, dan ketika lu lari lu ngerasain ada sedikit feel stability-nya. Untuk outsole-nya sendiri nggak ada gimana-gimana ya. Ini sih mereka bilang teknologinya rubberized EVA. Jadi rubberized EVA itu kompon yang sering dipakai di bagian midsole. Ini EVA juga nih. Jadi EVA dikasih sedikit rubber. Asumsi gue kayak gitu. Jadi emang pas gue baru beli, ini gila soft banget ini si rubbernya. Rubbernya ini tuh juga kayak Eva. Gue kira ini Eva, tapi abis dipakai 5 kilo lari, lu bisa lihat sebenarnya nggak ada yang gimana ya. Nggak ada yang terkikis, nggak ada yang aus juga, kecuali bagian heel-nya sedikit. Itu pun karena sering gue pakai jalan. Jadi yang kekikis itu pun sedikit di bagian heel-nya. Jadi gue rasa sepatu ini cukup durable buat lu yang mau lari di jalanan, di aspal kayak gitu. Cuman yang gue bingung kenapa kebanyakan sepatu lari yang bagus, setahu gue itu talinya tuh kayak gini loh. Tali ini sebenarnya gue agak sanksi. Ini yang sama gue udah temuin di sepatu Nike Epic React yang pertama. Tali ini sebenarnya licin buat gue ya. Jadi gue kalau nali itu harus abis nali nih tuh dimasukin ke dalam talinya gitu, dicolokin, diselipin biar nggak copot. Sekarang ngomongin desain, upper dulu kali ya.
Kalau segi upper sebenarnya biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Secara visual sepatu ini lebih ke mirip kayak sepatu-sepatu running performance pada umumnya gitu, engineered mesh, tangnya constructionnya biasa, ya insole-nya pun juga nggak ada yang aneh-aneh, dalamnya ada foamnya juga. Jadi secara desain itu visual language-nya biasa aja. Cuman ada beberapa detail yang gue suka dari sepatu ini. Pertama ya pasti tongue wing. Tongue wing-nya sebenarnya bukan sesuatu yang extraordinary ya, tapi sudah pernah dibikin juga sama beberapa brand lainnya, lokal pun juga banyak. Yang menarik adalah sepengalaman gue ketika nge-develop sepatu running, ngebuat tongue wing. Jadi tongue wing itu bagian sini ya. Jadi tongue itu ada material lagi yang attach ke bagian bawah ke strobalnya agar nggak kemana-mana gitu. Yang gue salut dari sepatu ini adalah untuk membuat tongue wing itu kalau kita bikin yang agak panjang, agak di over size-nya agar pas dipakai itu pas sama kaki. Nanti ketika dicopot kakinya itu bakal ngelewer gitu. Bahkan beberapa case ada yang malah terganggu dengan si material tongue wing-nya. Nah tapi ini sama gue salut sama si pattern engineer-nya sih. Dia bisa bikin sepatunya ini tongue wing-nya nggak ngelewer-ngelewer, menggunakan material yang nggak stretchy, materialnya mati secara stretchiness. Tapi ketika nggak dipakai itu tetap jeger bentuk shape kakinya gitu. Dan pas lo pakai, pas masuk kaki pun lu nggak ngerasain apa-apa. Terus yang kedua, sebenarnya di bagian toe, ini tuh dimension juga di teknologi yang Hoka One One bilang di situs resminya, ini namanya molded TPU yarn. Sepengertian gua, ini adalah benang kayak bordir gitu. Kalau lihatnya kayak bordiran yang dilapisi oleh TPU nosu. Jadi karena bordiran itu udah keras awalnya, ditambah lagi nosu, dia menjadi semakin semakin kaku bentuknya. Jadi toe itu semakin kaku, nggak perlu lagi ada reinforce di dalam. Kalau sepatu running pada umumnya lu lihat di dalamnya itu ada material lagi untuk membentuk bentuk kayak gini, biar shape-nya stay kayak gini. Tapi ini memberikan efek ringan tanpa menambah-nambah lagi material. Mereka cara ngakalinnya ya bordir terus dikasih TPU nosu. Dan kalau lo mau lihat sebenarnya di bagian AST-nya pun juga ada benang gitu. Benang-benang ini nih kalau yang di AST telanjang, nggak dikasih nosu sampai ujung. Dan gua rasa benang kayak gini nih yang dia ada di toe cap. Jadi rasanya selain memberikan konstruksi tambahan, ini juga bisa menjadi estetik yang bagus nih. Sampai panjang-panjang gini, jadi selaras dengan engineered mesh-nya si perforation-nya gitu. Jadi lurus-lurus nyambung sampai ke si design language-nya. Which is smart. Selebihnya sih biasa aja ya, kayak yang lain-lain logo Hoka di sini, terus Hoka di sini. Tangnya tuh nggak pakai foam maksud gua. Jadi emang ketebalan dari sandwichnya itu di-press pada bagian atas. Jadi di-press sehingga foamness dari tangnya itu bukan dari foam tambahan seperti sepatu-sepatu yang kita lihat pada umumnya, tapi emang dari ketebalan sandwich mesh si tangnya, tapi ujungnya di-press sehingga ada yang nongol gitu, ada yang nonjol, tapi itu bukan dari foam, tapi dari sandwich mesh-nya. Cuman gue agak bingung kenapa mereka tuh bikin logo Hoka di sini itu tuh sampai tenggelam di bagian midsole. Sebenarnya pada tahap produksi kalau di lokal ya, ini sangat-sangat dihindari nih. Desain kayak gini dihindari karena ntar nggak konsisten. Mungkin untuk satu sepatu ada yang stopnya di bagian sini nih, sini mungkin ada yang tenggelam banget, mungkin ada yang malah nggak nempel gitu. Jadi emang agak dihindari kalau di kita. Cuman mereka nekat juga ya gimana proses produksinya gitu kalau mempertahankan posisi logo Hoka yang kayak gini. Gue belum lihat sepatu yang lainnya kayak gimana, apakah ada yang mungkin agak tenggelam atau agak naik. Tapi gue pribadi nggak suka sih dengan desain Hoka yang agak mepet gini. Mending proporsional aja, agak di scale down mungkin, atau mungkin digedein sekalian gitu, nabrak. Nah sekarang ngomongin tooling. Nah tooling ini sebenarnya yang salah satu membuat gue pengen membeli sepatu Clifton Edge ini. Sebelum Clifton Edge ini rilis beberapa bulan sebelumnya, Hoka juga merilis namanya Ten9. Jadi di tahun lalu Hoka merilis Ten9. Ten9 ini adalah sepatu yang mereka klaim sebagai trail run, tapi beberapa orang beli kayak light trail gitu. Jadi trail run khusus untuk downhill. Jadi kalau lu lari turun tebing gitu ya, emang cenderung menggunakan heel strike. Jadi ketika heel strike itu gambarannya kaki lu disupport sama pantat yang gede itu gitu. Jadi ketika Ten9 ini keluar dengan pantat montoknya ini, pas gua ngelihat Clifton Edge keluar juga, ternyata anjir mereka bisa ya mengaplikasikan sepatu yang untuk trail itu ke road running shoes dengan
desain kayak gini tuh, pantatnya montok gitu. Walaupun sebenarnya nggak kepake juga sih di road running, tapi secara visual mereka masih bisa menyambungkan story dari Ten9 itu ke sepatu road runningnya. Jadi buat lu yang pengen punya sepatu kayak Ten9 tapi pengen di road, itu ya inilah Clifton Edge jawabannya. Tapi sama gue ngerasa desain dari toolingnya ini gabungan dari Ten9 dengan Eleven. Jadi itu kesannya sederhananya ya. Lu kalau ngelihat Eleven kan emang desainnya kayak gini banget, ada 2 kompon sama bagian kompon kedua itu kayak ya kayak gini lah, visual language-nya mirip gitu. Jadi gua ngelihatnya Clifton Edge ini toolingnya adalah desain Eleven yang dibikin lebih montok gitu. Cuman mungkin ini gue ngelihat sisi positifnya ya. Mungkin ini cara mereka untuk tetap mempertahankan DNA dari sepatunya. Jadi membuat dari siluet-siluet yang familiar sehingga konsumer loyal mereka ngelihat, oh ini Hoka. Ini Hoka One. Kalau dulu ngeliat di display, ini Hoka banget gitu dengan desain yang kayak gini. Untuk desain outsole-nya nggak ada gimana-gimana sih, biasa aja. Sama seperti Hoka pada umumnya, tapi ya ini full length rubber. Tapi ini EVA sih, tapi ya udahlah ya. Ini full length rubber, bagian heel-nya ada cegokan untuk memberikan additional cushion, standar lah, nggak ada gimana-gimana. Tapi di sini banyak bolong-bolong untuk memberikan lightness lagi. Kalau full rubber pasti lebih berat, walaupun ini EVA rubberized ya. Tapi mereka masih memberikan hollow window-window seperti ini pada setiap area, itu ya untuk memberikan lightness. Untuk colorway, gue sebenarnya pengen beli yang warna ini atau ini. Nah, cuman karena waktu itu gue nggak nemu di Planet Sport Senayan City, nggak adanya warna ini doang, sama yang ini. Jadi ya gue belinya yang hitam lah. Gila, masa yang warna-warni. Gue heran ya sama Hoka itu, kebanyakan warna mereka tuh coba eksperimen banget. Warnanya tuh nabrak-nabrak. Lu kalau ngeliat beberapa desain Hoka itu, ya nabrak-nabrak. Mungkin beberapa ada yang works, tapi buat gue kebanyakan sih enggak gitu. Jadi terpaksa untuk yang sepatu ini gue beli yang warna aman. Sebenarnya ada warna cewek yang bagus, yang warna ini, tapi ya itu woman, nggak ada salesman-nya. Gue suka yang warna itu. Gue lupa nge-mention kalau bagian insole-nya glued down, jadi emang kelem sampai ke strobel di sini nih. Jadi gue nggak bisa buka. Tapi bagian forefoot-nya itu ada perforation. Ini sih foam dari si EVA, foam dari insole-nya tuh lebih kayak PU foam ya, nggak EVA banget. Tapi ya nggak terlalu tebel lah, masih oke. Cuman ya untuk memberikan efek breathable-nya lagi, mereka memberikan perforation pada bagian insole depannya gitu, di bagian forefoot-nya. Ya, jadi begitu aja bedah sepatu untuk Hoka One One. Gua masih perlu banyak lagi pakai sepatu ini. Gua perlu nambah lagi distance-nya 5 kilo, masih belum cukup untuk merasakan the real feel of Clifton Edge. Jadi, tapi buat lu yang punya kaki lebar kayak gua, lu pengen beli sepatu yang agak stabil tapi nggak terlalu berat, karena mostly sepatu stability itu berat-berat, lu bisa beli Hoka One One. Lu cari aja yang banyak diskonannya. Gue denger ada beberapa toko yang bahkan jauh lebih murah daripada yang gue beli sekarang, di bawah sejuta bahkan. Lu cari aja. Dan ini sebenarnya cocok buat lu yang kakinya lebar. Jadi buat lu yang mungkin udah pernah pakai Clifton Edge, bisa komen di bawah, mungkin punya preferensi yang berbeda, punya komen yang berbeda dari yang gue sampaikan sekarang. Monggo, gue pengen tahu lu gimana rasanya pakai Clifton Edge, atau ada yang mau tanyain, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.